Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Teman-teman, adik-adik para pecinta kitab berbahasa Arab, alhamdulillah kita dapat melanjutkan belajar membaca kitab Ayyuhal Walad karangan Imam Ghazali. Nah, jadi kita sekarang masuk ke terjemahnya, biografi dari pengarangnya ini. Jadi beliau ini lahir pada tahun 450, meninggal 505. Jadi 55 tahun usia beliau. Wa al-Imam Zainuddin. Dia adalah Imam Zainuddin. Ini lakabnya penghias agama. Abu Hamid, kunyahnya Abu Hamid. Muhammad namanya bin Muhammad At-Tusi At-Tabrani Asy-Syafi'i Hujjatul Islam Al-Ghazali. Banyak sekali ini. Ulida, beliau dilahirkan Bitusa di negeri Tus, satu negeri bernama Tus, tahun 450 Hijriah. Wa tufiya, dan meninggal abuhu wa huwa shaghir. Jadi bapaknya meninggal ketika ia masih kecil. Wa kana qad awsa bihi wa bi akhihi Ahmad ila ammiha allazi dhaqat zatu yadihi. Adalah bapaknya itu mewasiatkan kepadanya, maksudnya bapaknya mewasiatkan Imam Ghazali dan saudaranya bernama Ahmad kepada pamannya, yang pamannya itu dhaqat, itu miskin, zatu yadihi, miskin sesuatu yang ada di tangannya. Jadi maksudnya ini beliau itu kekurangan lah gitu. Fa adkhalahumal madrasah, maka pamannya itu memasukkan kedua anak ini, yaitu Imam Ghazali dan Ahmad itu, kepada satu sekolah yata'allamani agar mereka bisa belajar, atau yata'allamani, mereka berdua belajar, wa yataqawwatani agar mereka juga dapat mendapatkan makanan. Karena di sekolah itu siapa yang sekolah di sana itu ketika itu akan mendapat makanan. Nah, qara'a, belajar artinya ini. Al-Ghazali belajar radhiyallahu anhu ala syekhi, atas gurunya bernama Syekh Ahmad bin Muhammad Ar-Razakani Bitus. Ini susah namanya nih. Asafara ila Jurjana, dan Imam Ghazali pindah mungkin ketika tamat dia di gurunya yang pertama ini, lalu pindah ke negeri Jurjan. Faqara'a, maka beliau belajar ala syekh, atas gurunya Abi Nasir Al-Ismaili, wa allaqa anhu at-ta'liq, dan belajar kitab ta'liq. Tsumma qadimah, kemudian beliau datang Naisabur, ke negeri Naisabur. Ini kalau nggak salah di Iran ini. Walazama al-imamu Abul Ma'ali Al-Juwaini, dan melazimi oleh Imam Ghazali, artinya menemani terus bersama dengan Abu Ma'ali Al-Juwaini, Imam Al-Haramain, yaitu imamnya Haramain Makkah berarti ini. Wa takharaja bihi, dan beliau lulus di sekolahnya Imam Juwaini ini. Wa arada alaihi bakurata muallifatihi, dan Imam Ghazali membawakan kepada gurunya itu, yaitu kitab karangan pertamanya bernama Al-Mankhul fi Usulul Fiqhi. Ini Imam Ghazali sudah bisa mengarang satu kitab
judulnya Al-Mankhul. Mungkin ini kitab pertamanya nih di dalam ilmu usul fikih. Walamma tufiya al-Juwaini, manakala gurunya Imam Juwaini meninggal, kharaja ilal mu'askar, beliau keluar menuju negeri Mu'askar. Wa jalasal wazira nizam al-mulk, dan beliau Imam Ghazali menemani atau bermujalasah dengan seorang menteri bernama Nizamul Mulk, artinya pengurus kerajaan lah gitu nih. Wa nala ladaihil qabul, dan beliau itu diterima sebagai menteri lah mungkin ini. Wa bara'a fil munazarah, Imam Ghazali ahli di dalam berdebat, hatta zahara ismuhu, hingga terkenalah namanya fil afaqi, di pelosok negeri. Fa arsal, ini afaq ini sebenarnya ufuk mungkin maksudnya ini, tapi kan ufuk itu tersebar juga anunya, sesuatu yang berkaitan dengan keluasan lah gitu. Fa arsala ila Baghdad litadris, fa ursila, maka beliau diutus ke negeri Baghdad untuk mengajar fil madrasah di sekolah An-Nizamiyah biha sanah, pada tahun 484. Wa fi asna'i tadrisihi di Baghdad, dan pada tengah-tengah mengajarnya di Baghdad itu, tafarraga li ta'lif, beliau meluangkan waktu untuk mengarang. Wa kasurat mu'allifatuhu, dan banyaklah hasil karangannya. Wa 'allat syahratuhu, dan semakin terkenallah beliau, hatta adha, hingga beliau itu terkenal, yusyaru ilaihi, diisyaratkan orang kepadanya itu bil banani, artinya sering ditunjuk. Banan ini artinya jari-jari kecil, artinya yang dipakai untuk menunjuk. Di kitab Madarijus Su'ud itu apa katanya itu, Bananusun Natis Saniyah, katanya di Syair Barzanji itu. Jadi kalung itu dihiasi dengan ujung-ujung jari ya. Ini dah dia sama juga. Jadi kan ujung jari itu diuntai dengan ujung-ujung jari. Kalung mutiara itu diuntai dengan dimasukkan benang-benang ke dalam mutiara itu. Nah, yang memasukkannya itu ini banan ini, itu ujung-ujung jari kita. Tsumma ja'athu as-sa'adah al-hakikiyah. Kemudian datanglah kebahagiaan yang hakiki. Fasalaka tariqaz zuhdi wa ta'alluhi. Dan maka beliau itu menempuh jalan zuhud dan jalan beribadah. Wa kharaja min jami'i ma kana fihi, dan beliau meninggalkan semua yang ada pada dirinya, yaitu harta-hartanya. Wa tarakahu, dan meninggalkannya wara'a zuhrihi, di belakang punggungnya. Wa qasada, dan beliau menuju Baitullahi al-Haram, yaitu ke Ka'bah, ingin berhaji. Fa kharaja ilal haji, maka beliau keluar untuk melaksanakan ibadah haji pada tahun 488 Hijriah. Tsumma dakhala Dimashq, kemudian beliau masuk ke negeri Damaskus pada tahun 489 Hijriah. Fa aqama biha, maka beliau tinggal di sana nahwa 10 sinin, sekitar 10 tahun. Akhadha nafsahu fiha biriyadhah, beliau memulai melatih dirinya di sana. Mungkin melatih dengan apa lah gitu, dengan mengarang juga, melatih dengan berpuasa, atau dengan banyak hal lah. Wa waqafa awqatahu, dan beliau mewakafkan waktunya ala hidayatil khalqi, kepada mengajar kepada orang-orang. Wa allafa fiha, beliau juga mengarang di negeri itu kitabahu an-nafis, akan kitabnya yang indah, yaitu Ihya Ulumuddin. Ini kitab yang paling terkenal. Summa ada ila Tusa, kemudian beliau pergi pulang ke negeri Tus. Fastada'ahu Fakhrul Malik, maka beliau diundang oleh pemimpin di sana ila Naisabur, untuk menuju negeri Naisabur. Fadarrasa biha, maka beliau mengajar di Naisabur.
fil madrasah an-nizamiyah, di madrasah nizamiyah. Summa taraka tadris, kemudian beliau meninggalkan mengajar itu, wa ada ila baitihi, dan kembali ke rumahnya, muwazzi'an waqtahu, hal keadaan beliau itu membagi-bagi akan waktunya, baina tilawatil Quran, untuk membaca Al-Quran, wa tadris, mengajar, wal ifadah, memberikan manfaat, wa tadrisi katanya nih, baina tilawatil Qur'ani wa tadris, mengajar, memberikan manfaat, wa nasihi, memberikan nasihat, wal irsyadi, memberikan menunjuk lah gitu kan, mengajar lah gitu jadinya. Ila an wafatihi, sampai beliau itu meninggal Almania Bitusa, di negeri Tusi, 505 Hijriah. Tarakal Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu mu'allifatin masyhuratan. Jadi beliau itu meninggalkan karangan-karangan yang terkenal, lam yusbaq, yang tidak didahului, ilaiha, kepadanya karangan, man ta'ammalha, bagi orang-orang yang berpikir, memikirkannya lah gitu. Alima, maka orang yang memikirkannya itu akan mengetahui fadlahu, akan keutamaannya Imam Ghazali, wa qadrahu, dan kadar keilmuannya, fi fununil ilmi, di dalam ilmu-ilmu yang banyak. Wa qad qila, dan sungguh dikatakan orang, uhsiyat kutubul Ghazali allati sannafaha, dihitung kitab-kitabnya Imam Ghazali yang dikarang itu, wa wuzi'at, dan dibagi ala umrihi, atas umurnya beliau. Jadi umurnya itu dibagi dengan karangannya itu, fa khussat kullu yaumin arba'u kararis, maka dikhususkan tiap-tiap hari itu sebanyak 4 clipping. Wadzalika, dan yang demikian itu, fadlullah yutihi mayasya, adalah keutamaan yang diberikan Allah kepada orang yang dikehendakinya. Jadi kararis ini jamak dari kurasah. Jadi semua kitab-kitabnya beliau itu kalau dihitung itu sangat banyak lah gitu. Ini kararis ini clipping, tetapi kan kita tidak tahu berapa clipping jadinya ini. Artinya banyak sekali. Artinya kalau setiap hari beliau menulis itu berarti selama hidupnya itu dalam satu hari pasti akan menulis 4 clipping. Nah, 4 clipping itu berapa lembar itu? Nah, sebanyak itulah karangannya beliau. Wa min hadhil mu'allifat nafi'ah, dan dari sebagian karangan-karangan yang bermanfaat itu, kitabnya itu judulnya Ihya Ulumuddin, wal Iqtisad fil I'tiqad, Maqasidul Falasifah, Bidayatul Hidayah, Tahafutul Falasifah, wal Munqiz minad Dhalal, wal Mankhul, Mustafa, Basit, Wasit, Wajiz, Khalasah, dan lain-lain. Radhiyallahu anhu wa akrama mashwahu wa nafa'a bi ulumihi, innahu khairun ma'mul. Mas'ul katanya, mas'ul. Nah, ini sedikit tentang biografi dari Imam Ghazali. Sudah 13 menit. Nah, kita sekarang masuk ke pembahasannya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.